Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astari Rukmana, NPM 2001-08005. Di video kali ini saya akan membahas tentang reply atau menjawab soal UAS dari mata kuliah Tauhid Ilmu Kalam yang diampu oleh Ibu Siti Fatimah MPD. Dalam video ini akan membahas soal dengan penamoran ganjil. Yang pertama ada soal nomor 1, yaitu menjelaskan definisi objek pembahasan dan sumber ajaran tauhid. Kemudian yang kedua ada soal nomor 3, yaitu menjelaskan definisi dan sumber-sumber ilmu kalam. Kemudian yang ketiga ada soal nomor 5, yaitu menjelaskan konsep kekhalifahan atau aplikasi dalam aspek-aspek kehidupan. Kemudian yang keempat ada nomor 7, yaitu jelaskan secara singkat sejarah kemunculan persoalan-persoalan kalam. Submateri yang pertama di sini ada definisi objek pembahasan dan sumber ajaran tauhid. Secara bahasa, tauhid berasal dari kata tauhid, yuwahid, dan wahad, yang artinya menyatukan atau mengesakan. Sebagai bentuk masdar atau sifat dan keadaan, kata tauhid artinya adalah penyatuan atau pengesaan. Sedangkan secara istilah, tauhid adalah esa atau satu yang merupakan asma Allah yang menunjukkan sifat kemahaesaan dan kemahatunggalannya. Jadi tauhid dalam konteks agama Islam adalah proses penyatuan aspek ilmu atau kognitif, kemudian penghayatan atau afektif, dan tindakan atau psikomotorik dalam mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ada objek pembahasan tauhid. Yang pertama ada al-mabda, artinya zat pertama atau sebab pertama, yaitu pembahasan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada al-wasito, yang artinya urusan atau perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pembahasan yang meliputi malaikat, nabi dan rasul, Allah dan kitab suci yang diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk dan tuntunan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Kemudian yang ketiga yaitu ada al-ma'ad, artinya janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hari akhir atau hari pembalasan yang meliputi barzah, kiamat, hisab, mizan, sirat, surga dan neraka. Berikutnya ada sumber ajaran tauhid. Sumber ajaran tauhid yang pertama ada Al-Qur'an, adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mashaf berbahasa Arab, dinukilkan kepada kita dengan jalan-jalan mutawir, diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran menjelaskan rambu-rambu masalah akidah secara rinci, namun masalah ibadah dan hak antar sesama dengan cara garis besar. Salah satu contoh ayat Al-Quran yang menyinggung masalah ketauhidan yaitu artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian sumber ajaran tauhid yang kedua ada hadis, adalah apa yang datang dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat-sifat beliau, baik sifat jasmani atau sifat akhlak. Hadis atau sunnah merupakan sumber syariat Islam setelah Al-Quran. Salah satu contoh hadis yang menyinggung ketauhidan yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sesuatu yang lebih utama dari tauhid dan sholat. Kalau ada sesuatu yang lebih utama darinya, maka pasti Allah akan mewajibkan kepada para malaikatnya. Di antara mereka ada yang ruku dan ada yang sujud.
Kemudian sumber ajaran tauhid yang ketiga ada pendapat ulama. Penjelasan-penjelasan para ulama mengenai hakikat beribadah dengan tauhid pada intinya semuanya menyerukan bahwa beribadah haruslah dengan sifat tauhid yang benar, yakni mengesahkan hanya kepadanya, dan mengetahui bahwa para rasul diutus untuk membawa misi dakwah untuk mengajak umat manusia mentauhidkan hanya kepada Allah SWT, yang sebenarnya masih banyak sekali penjelasan-penjelasan para ulama yang berkaitan dengan hakikat beribadah dengan tauhid. Kemudian, sumber ajaran tauhid yang keempat ada akal. Menurut ulama, akal difungsikan sebagai sarana yang dapat membuktikan kebenaran syara, bukan sebagai dasar dalam menetapkan akidah agama. Submateri berikutnya ada definisi sumber-sumber ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam menurut bahasa dalam perspektif tauhid yaitu ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan atau mengesahkan Allah. Sedangkan secara istilah, ilmu kalam adalah nama lain dari sebagian nama ilmu yang menjadi dasar kepercayaan atau keimanan dalam Islam. Submateri berikutnya ada sumber-sumber ilmu kalam. Sumber-sumber ilmu kalam yang pertama ada Al-Quran, adalah kitab induk, rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Sejauh mana keabsahan ilmu harus diukur, maka pernyataan Al-Quran bisa menjadi standarnya. Sebagaimana tertera dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 36 yang artinya, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami lupakan dari dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Kemudian sumber-sumber ilmu kalam yang kedua ada hadis, adalah apa-apa yang datang dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat-sifat beliau, baik sifat jasmani atau sifat-sifat akhlak. Hadis atau sunnah merupakan sumber syariat Islam setelah Al-Quran. Kemudian sumber-sumber ilmu kalam yang ketiga ada pemikiran manusia. Adapun sumber ilmu kalam berupa pemikiran yang berasal dari luar Islam dapat diklasifikasikan ke dua kategori. Yang pertama yaitu pemikiran non-muslim yang telah menjadi peradaban lalu ditransfer dan diasimilasikan dengan pemikiran umat Islam. Proses transfer dan asimilasi ini dapat dimaklumi karena sebelum Islam masuk dan berkembang, dunia Arab atau Timur Tengah, suatu wilayah tempat diturunkannya agama samawi lainnya. Kemudian berupa pemikiran-pemikiran non-muslim yang bersifat akademis seperti filsafat atau terutama dari Yunani, sejarah dan sains. Submateri berikutnya yaitu ada konsep kekhalifahan atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, semua manusia adalah pemimpin. Apa dan siapa yang dipimpin itu sebenarnya sangat bergantung pada potensi dan kesempatan yang dimilikinya. Oleh karena itu, Nabi bersabda yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpin itu. Yang perlu diperhatikan adalah manusia diangkat sebagai khalifah bukan dilihat dari ibadahnya, tetapi karena pengetahuan yang tinggi. Sebab apabila ibadah menjadi bahan pertimbangan, tentu malaikat yang lebih pantas menjadi khalifah. Kemudian, ketika menjalankan tugas sebagai khalifah, manusia tidak dituntut mementingkan aspek ritual,
tetapi dituntut pula memanfaatkan potensi intelektualnya untuk menghadapi dunia dalam menghadapi proyek besar ini. Submateri berikutnya yaitu berupa sejarah kemunculan persoalan-persoalan kalam. Sejarah dalam pendeklarasian ilmu kalam tidak luput dari sejarah perpecahan prinsip teologi umat Islam yang masih ketika itu dipicu persoalan politik dan kedangkalan ukhuwah dalam perilaku perebutan singgasana kekuasaan, bermula dari peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 8 Juni 632 Masehi, melahirkan suatu perjuangan keagamaan dan politik dalam masyarakat Islam sehingga mengakibatkan timbulnya perpecahan di kalangan umat Islam. Pada pertemuan Syakifah Bani Sya'adah, kaum Muhajirin dan Ansor sepakat memilih Abu Bakar sebagai pengganti Nabi untuk memimpin Madinah. Pemerintahan Abu Bakar dan Umar berjalan dengan baik dan kehidupan politik yang cukup tenang. Keadaan mulai berubah ketika masuk ke pemerintahan Utsman. Pemerintahannya berjalan tidak jauh berbeda dengan dua khalifah sebelumnya. Namun dalam keluarga Utsman ada anggota keluarga yang tidak amanah dalam menjabat sebagai gubernur di suatu daerah. Naasnya, Utsman meninggal di tangan orang-orang yang berontak terhadap kebijakan yang dibuatnya. Ali sebagai khalifah terpilih, pengganti Utsman, mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin menjadi khalifah, terutama Talhah dan Zubair dari Mekah yang mendapat dukungan dari Aisyah. Mereka dikalahkan Ali pada Perang Jamal atau Harb al-Jamal atau Battle of Camel di Irak tahun 657 Masehi. Talhah dan Zubair mati terbunuh. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah dikembalikan ke Madinah dikawal pasukan yang dipimpin saudaranya sendiri, yaitu Muhammad ibni Abi Bakar. Selanjutnya, Ali mendapat tekanan dari Muawiyah ibni Abi Sufyan, merupakan gubernur Damaskus yang tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah. Beliau menuntut agar Ali menghukum para pembunuh Utsman. Pertempuran antara pasukan Ali dan Muawiyah tidak bisa dihindarkan lagi, sehingga terjadi perang Siffin pada bulan Syafar 37 Hijriah atau tahun 658 Masehi. Perang Siffin diselesaikan dengan tahkim atau arbitrase atau perdamaian. Ketika pasukan Muawin terdesak mundur, pihak Ali yang mau memenangkan perang mengalami kerugian, yakni diturunkan dari jabatan khalifah, digantikan oleh Muawiyah. Walaupun demikian, Ali tetap mempertahankan jabatan khalifahnya hingga wafatnya tahun 661 Masehi. Sebagian tentara Ali yang tidak menyetujui penyelesaian perang dengan jalan tahkim meninggalkan barisannya, sehingga terkenal dengan nama Al-Khawarij atau orang yang keluar dan memisahkan diri atau sekaders. Mereka menginginkan bahwa putusan hanya datang dari Allah dengan kembali kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Mereka bersemboyan, la hukma illa lillah, atau tidak ada hukuman selain dari hukum Allah, atau la hakama illallah, tidak ada pengantar selain dari Allah. Khawarij memandang Ali, Muawiyah, Amr ibni al-Ash, Abu Musa al-Asy'ari, dan orang-orang yang menerima arbitrase adalah kafir. Mereka merujuk kepada surat Al-Maidah ayat 44 bahwa siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang telah diturunkan Allah adalah kafir.
Oleh karena itu, keempat pemuka Islam itu telah dipandang kafir atau telah keluar dari Islam atau murtad atau apostate, sehingga mesti dibunuh. Kaum Khawarij memutuskan untuk membunuh keempat pemuka Islam tersebut, dan hanya Ali yang berhasil dibunuh. Selanjutnya, Khawarij pecah menjadi beberapa sekte, sehingga konsep kafir dalam Khawarij mengalami perubahan. Yang dianggap kafir bukan hanya orang yang tidak menentukan hukum dengan Al-Quran, tetapi orang yang berbuat dosa besar atau murtakib al-kabair atau capital sinners dipandang kafir pula. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.